teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan kembali lagi membahas mengenai bagaimana skuad timnas di SEA Games. Oke, mungkin kali ini berbeda seperti konten sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lebih sering membahas bagaimana para pemain keturunan yang menginginkan untuk segera membela timnas. Namun kali ini saya akan lebih menspesifikkan bagaimana skuad timnas Indonesia di SEA Games dan peluang-peluang timnas Indonesia. Apakah timnas Indonesia dengan skuad yang saat ini yang sudah dibentuk oleh Indra Safri sebanyak 20 pemain akan bisa menjuarai? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ketahui bahwa timnas Indonesia terakhir juara SEA Games itu tahun 1991. Nah, disitu banyak sekali sebenarnya momen yang menarik bagaimana para pemain timnas memang menjadi hal yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, di sini mungkin saya akan langsung saja teman-teman membahasnya secara tuntas mengenai profil dan juga beberapa pemain di timnas U23. Nah, 4 hari yang lalu timnas SEA Games sudah diumumkan dan Indra Safri memilih nama-nama seperti Adi Satrio, kemudian Hernando, kemudian Bagas, kemudian Komang Teguh, Pratama Arhan, Alfa Indra Dewangga, kemudian Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari. Tentu di lini belakang timnas Indonesia sudah tidak asing lagi dengan sosok-sosok pemain ini. Kemudian di tengah ini ada nama-nama baru seperti Ananda Raihan, Taufani, dan juga sosok yang memang pernah membela timnas kemudian dipanggil kembali, yakni sosok Beckham Putra, dan juga ada Titan dan juga Fajar. Nah, ini akan menjadi hal baru karena pemain-pemain yang sudah saya sebutkan di slide kedua tadi adalah nama-nama baru. Nah, dengan 20 pemain yang sudah disiapkan oleh Erick Thohir ya, dan ditunjuk langsung oleh Indra Safri selaku pelatih timnas, ini akan menjadi hal yang menarik jika kita membahasnya bagaimana skuad potensi untuk menjadi juara. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa statistik ataupun data di sini menurut penampilan mereka selama di BRI Liga 1 dan juga di klub. Nah, oke, untuk yang pertama, untuk di starting saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di starting ini yang untuk di posisi penjaga gawang ini ada sosok Hernando Ari. Nah, Hernando Ari ini posisinya sangat sentral sekali di Persebaya Surabaya dan di 2 laga bersama timnas Indonesia saat menghadapi Lebanon, walaupun awalnya tidak dimainkan dan harus bermain yakni sosok Adi Satrio, sepertinya sosok Hernando Ari ini akan menjadi andalan bagi coach Indra Safri. Nah, kemudian untuk di sisi back ya, back kiri, tentu Indonesia tidak akan kebingungan dengan nama ini, yakni sosok Pratama Arhan. Nah, Pratama Arhan ini memang menjadi sosok sentral dan mungkin perannya juga tidak akan tergantikan sama sekali. Apalagi memang dirinya saat ini memang sedikit memiliki masalah, dalam artian dia tidak dimainkan oleh klubnya yakni Tokyo Verdy. Namun ketika kembali bersama timnas, dirinya mampu menunjukkan yang terbaik. Nah, posisi dari Pratama Arhan ini tidak bakal tergantikan sama sekali untuk di sisi kiri. Nah, kemudian untuk di sisi tengah, back tengah, yaitu ada Ferrari atau Muhammad Ferrari. Nah, back Persija Jakarta ini juga sama, tidak tergantikan posisi dan juga bagaimana penampilannya juga sangat konsisten baik itu di level klub dan juga bersama timnas Indonesia. Nah, ini akan menjadi hal bagus karena Ferrari juga akan duet dengan seniornya yakni Rizky Ridho. Rizky Ridho ini memiliki usia yang masih sama ya dengan Witan Sulaiman yakni 22 tahun. Namun dari segi performa ternyata Rizky Ridho ini adalah hal yang bagus untuk bisa menjadi starter. Apalagi saat ini dia juga satu tim bersama Muhammad Ferrari di Persija Jakarta. Nah, oke, mungkin saya tadi lupa untuk menjelaskan formasinya ya. Jadi untuk formasi yang Indra Safri lakukan, kebanyakan menurut beberapa analis dan juga data kemudian performanya, dia lebih memainkan formasi 4-4-2. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik sekali ya bagi semua sosok ya, dan ini memang menjadi hal bagus. Nah, oke, kemudian yang untuk sisi
tengah sudah. Kemudian di sini untuk sisi kanan yakni Rio Fahmi. Nah, Rio Fahmi ini memang sudah menjadi pemain terbaik di BRI Liga 1 ya, terkhusus untuk pemain muda, dan memang dirinya memiliki kualitas yang sangat luar biasa bersama Persija Jakarta. Permainannya tidak pernah tergantikan dan dirinya memang sangat layak sekali untuk menempati posisi timnas di bek kanan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pemain jebolan dari Akademi PSM Makassar. Kemudian dia akhirnya menjadi skuad utama di PSM Makassar dan memang menjadi pemain inti ketika PSM berhasil menjuarai BRI Liga 1. Ya, dia adalah Ananda Raihan. Ya, Raihan ini memang akan mengisi ya, biasanya di PSM Makassar dia di posisi gelandang bertahan. Namun sepertinya Indra Safri akan memfokuskan dirinya sebagai gelandang sayap. Nah, gelandang sayap ini dia akan ditempatkan sedikit ke sayap kanan. Kemudian tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya mendapat info dan juga sudah mengecek langsung bahwa sosok Marcelino Ferdinand di Liga Belgia ini tentunya akan mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Marcel akhirnya mencetak gol. Inilah yang membuat sebenarnya semua publik bertanya, ternyata sosok Marcelino Ferdinand ini sangat bagus di Liga Belgia, dan ini akan selalu dimanfaatkan Indra Safri untuk mengatur ritme di lini tengah. Jadi sosok Marcelino Ferdinand ini diharapkan mengisi di lini tengah timnas Indonesia U23. Nah, sosok Marcel ini juga tidak akan bisa ya ditopang sendiri tanpa ada partner yang pas. Nah, menurut saya ini adalah sosok Beckham Putra yang ada di sisi kiri yang akan menopang sosok Marcelino Ferdinand. Nah, bukan hanya itu, ternyata ada beberapa nama ya seperti Irfan Jauhari. Nah, Irfan Jauhari ini bisa nanti ditempatkan di posisi sayap kiri ataupun kanan. Namun sepertinya saya akan membahas ke sayap kiri terlebih dahulu untuk menopang sosok Beckham Putra. Speednya bagus, kemudian bagaimana balance bodinya juga bagus walaupun dirinya memiliki postur kecil. Sepertinya sosok Witan Sulaiman ini sangat cocok untuk menjadi partner atau pengangkut air dari sosok Beckham Putra. Nah, walaupun ya kita ketahui sosok Witan ini tidak terlalu hidup selama di Persija, dan walaupun seperti itu dia mampu berkontribusi bersama Persija yakni 2 gol. Nah, 2 gol, kemudian dia berposisi sebagai sayap kiri, dan ini akan menjadi hal yang bagus untuk Witan Sulaiman berkembang bersama timnas. Oke, walaupun di Persija terkadang kita tahu tidak seperti di timnas, tapi saya yakin Witan Sulaiman ketika di timnas dia selalu bisa diandalkan. Nah, kemudian untuk di sayap kanan kita baru berbicara tentang sosok Irfan Jauhari. Bersama Persis Solo penampilannya juga tidak terlalu buruk dan dia memang menjadi langganan di SEA Games di musim lalu. Nah, ini yang sebenarnya akan dimanfaatkan terus oleh sosok ini teman-teman, Coach Indra Safri, agar dirinya nanti mampu bermain lebih maksimal. Nah, untuk di lini depan ini ada sosok Ramadan Sananta. Bersama PSM Makassar, dirinya memang menjadi pemain inti. Bahkan sosok pelatih PSM Makassar, Fernando Tavares, juga sudah meyakini bahwa Ramadan Sananta ini akan menjadi pemain besar. Oleh sebab itu wajar saja jika Sintayong ya sering sekali memanggil di berbagai event. Ramadan Sananta saat ini berhasil direkrut oleh Persija Jakarta, dan memang Persija saat ini belanja besar-besaran. Artinya memang pemain yang memiliki kualitas kemudian potensi untuk berkembang ini bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Nah, kita sudah membahas dari sosok Hernando Ari, kemudian di back ada sosok Rizky Ridho, kemudian ada sosok Beckham Putra serta Marcelino Ferdinand. Nah, ini akan menjadi pembeda ya bagi skuad timnas Indonesia. Belum lagi sosok Pratama Arhan. Semua itu pemain sangat bagus, dan inilah yang diharapkan pecinta sepak bola nasional, bagaimana para pemain ini bisa berkontribusi penuh bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang skuad timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian yakin dengan skuad yang sudah saya sebutkan tadi, dengan tidak adanya pemain keturunan yang membela timnas karena Ronaldo Kuate kita tahu juga cedera? Dan ya, inilah skuad timnas Indonesia saat ini. Saya optimis timnas bisa juara. Lantas bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.